bertemu kembali dengan What Wifi Indonesia. Kali ini kami bertandang ke Senayan Park, ke Samsung Multi Experience Store, sebuah tempat yang representatif untuk kita mencoba berbagai perangkat audio dan video dari Samsung. Bersama saya Pak Gary Huta Barat. Beliau adalah senior profesional CE display pre-sales ya dari Samsung Multi Experience. Betul. Ya, bersama Pak Gary kita akan ngobrol tentang TV yang ada di belakang kita, The Wall. Ini adalah salah satu TV kebanggaan Samsung saat ini. Nah, Pak Gary, gimana? Ini kalau kita ngelihat TV ini, saya juga ingat tentang model lain dari Samsung, The Frame ya, The Frame ya. Nah, ini adalah salah satu TV yang bisa ngeblend dengan ruangan dan bisa banyak kecantikan lain. Tidak hanya besar, tapi resolusi dan apalagi Pak Gary mungkin bisa cerita bila dibandingkan dengan Frame Pak. Oke, Pak Gatot. Ya. Jadi salah satu yang paling membedakan dari TV ini adalah teknologinya, Pak. Oh, teknologi. Jadi ini bukan TV biasa. Jadi kalau TV biasa menggunakan teknologi LCD biasanya ya. Ya. Nah, kalau ini menggunakan teknologi LED. Lampu LED panel seperti layaknya kalau mungkin kita sering ngelihat di outdoor, di luar untuk sebagai buat billboard, mungkin orang banyak yang bilang Videotron, Pak. Nah, biasa disebut Videotron gitu ya. Teknologinya sama seperti itu, tapi di sini kerapatan pixelnya, jadi antar lampu LED-nya itu istilahnya kita sebut pixel pitch, Pak ya. Nah, pixel pitch itu 0,8 mm, Pak. Jadi sangat kecil, sangat tipis gitu ya. Itu satu. Nah, kedua, karena dia menggunakan teknologi LED, ini bisa di-customize, Pak. Oh iya. Jadi ukurannya, kalau yang kita ngeliat di belakang sini 146 inch, itu bisa kita perbesar atau kita perkecil, jadi bisa kita customize ukurannya sampai mungkin 292 inch. Iya, wah gede ya. Gitu. Jadi tergantung ruangan kita juga ya, kita mau Betul, besar Pak. seperti apa gitu ya. Iya, betul. Waduh. Lalu apa kalau saya ingatnya kalau The Frame itu TV yang kalau tidak kita gunakan, dia bisa kita rubah jadi sebuah lukisan yang bisa menarik dalam ruangan. Kalau ini apa bedanya mungkin, Pak? Agak mirip, Pak. Agak mirip. Jadi kalau bedanya, kalau The Frame itu pada saat kita matikan TV-nya, dia akan berubah menjadi seni, jadi lukisan gitu ya. Nah, kalau di The Wall ini, kalau kita matikan, dia mati sih. Nah, cuma bedanya di The Wall ini dia ada dua mode. Gitu ya. Ada yang disebut entertainment mode dan yang kedua ada yang disebut ambient mode. Nah, pada saat kita menggunakan entertainment mode itu layaknya sama seperti kita menggunakan smart TV Samsung pada umumnya, Pak. Jadi kita bisa nonton video streaming gitu ya. Contoh mungkin kita mau YouTube-an itu juga bisa, kita install aplikasi Spotify dan lain sebagainya, weather itu bisa kita install. Terus kita mau play konten dari USB juga bisa, kita colok USB HDMI dari Blu-ray, dari game gitu ya. Bahkan screen mirroring dari handphone atau dari laptop sekalipun juga bisa kita lakukan pada saat menggunakan entertainment mode. Nah, pada saat menggunakan ambient mode ini bisa berubah menjadi seni juga, mirip kayak The Frame. Jadi kita bisa buat dia sebagai lukisan atau mungkin sebagai figural foto, Pak. Jadi keluarga mungkin, foto keluarga. Iya, jadi kalau kita taruh di ruang keluarga misalkan, backgroundnya bisa kita sesuaikan dengan background tembok kita. Jadi misalkan tembok kita ada warna tertentu atau mungkin pakai wallpaper. Nah, itu patternnya, polanya bisa disesuaikan dan kemudian kita bisa taruh figural frame-nya di tengah-tengah dengan foto keluarga kita. Menarik tuh, foto keluarga berganti-ganti gitu ya. Iya. Jadi kalau ada tamu juga, ya udah pengen lihat keluarga. Jadi lebih dinamis, Pak. Menarik. Jadi ini adalah TV yang merupakan juga bagian dari lifestyle kita, ya Pak ya. Jadi betul, Pak. Orang mungkin mencari informasi, mencari hiburan dan mencari di sebuah layar yang besar dengan resolusi besar, dan dia juga punya kemampuan ini cahaya ya. Jadi kita tidak perlu khawatir apakah dia ditempatkan di
Itu gimana Pak? Mungkin Iya. terkait hal ini. Jadi ini sama seperti kayak TV pada umumnya juga Pak. Jadi salah satunya dia remote control menggunakan Bluetooth, koneksi Bluetooth gitu ya. Jadi kita bisa kontrol dia dari manapun selama tercover Bluetooth-nya. Yeah. Terus kemudian di TV ini juga sudah ada sensor. Oh, yeah. Jadi sensor untuk ambient sensor, dia kan bisa mendeteksi cahaya di ruangan ini. Kalau dia gelap, redup, nanti otomatis screen-nya meredup. Pada saat cahaya terang, otomatis dia akan menerang juga, makin terang. Dan begitu juga untuk wireless, wifi, semuanya sudah embedded di dalam sini Pak. Iya. Gitu. Dalam hal installation ini gimana nih kalau kita memiliki Iya. sulit apa enggak? Apalagi kita kalau di apartemen ya, itu bisa kebayang. Iya, betul, betul. Gimana? Jadi salah satu keunggulannya ini karena modular Pak ya. Modular. Karena modular, jadi package ini datang dalam bentuk yang kecil-kecil Pak. Jadi Iya. boxnya itu cuma seukuran 60 cm lah, kayak gitu ya. Nah nanti begitu sampai ini kita rakit, jadilah sebesar kayak gini. Oh. Nah sebagai contoh seperti yang di belakang sini, ini terdiri dari 16 modul, 16 kabinet istilahnya. Digabung jadi 4x4 jadi sebesar 146 inch. Iya. Nah ini sangat bagus kalau untuk yang tadi Bapak bilang kalau mau dibawa ke apartemen atau penthouse yang tinggi gitu ya, di gedung yang tinggi, itu biasanya kan lift barangnya terbatas tuh Pak. Iya. Nah kalau kita menggunakan TV yang let's say 100 inch gitu ya, itu mungkin boxnya bisa 2,5 meter sendiri gitu. Belum tentu bisa masuk ke lift barang, belum tentu. Malah mungkin bisa jadi ada kemungkinan kita harus copot kaca gedung di atas dicopot, diangkut pakai crane kayak gitu ya, kalau TV-nya 100 inch besar kayak gitu. Nah dengan ini nggak perlu Pak, jadi karena kan boxnya kecil-kecil nih, kita bawa sedikit-sedikit semuanya masuk ke dalam lift barang, nanti begitu sampai di atas kita pasang, kita rakit, langsung jadi sebesar kayak gitu. Oh, menarik ya. Saya tadi sempat kebayang, kalau ini kan LED ya. LED. Nah, ingat LED kadang-kala saya teringat kerentanan gitu Mas. Kalau misalnya dipasang ada anak kita lewat, ya biasa anak-anak lah ya suka iseng colok-colok, pegang-pegang. Ini gimana nih kemungkinan dia ketahanannya nih sama? Iya. Iya benar. Jadi salah satu tantangan LED dengan pixel pitch sekecil ini memang benar Pak. Jadi soal kerentanannya ya. Iya. Biasanya kalau LED pada umumnya yang digunakan buat signage itu dia kalau kita raba gitu ya permukaannya itu kasar tuh karena kita megang lampu LED-nya langsung. Nah di sini di The Wall ini kita ada yang kita sebut namanya Black Seal. Black Seal. Black Seal Technology. Nah di situ apa yang dimaksud Black Seal? Jadi antar lampu LED-nya itu ada seal-nya Pak. Iya. Ada seal-nya. Nah, hasilnya pada saat kita pegang permukaannya itu rata. Mirip kayak permukaan LCD kayak gitu. Nah karena dia rata, jadi kemungkinan untuk lampu LED-nya itu kelupas gitu ya. Misalkan kalau kebentur tangan atau mungkin kekorek itu kecil kemungkinan gitu ya. Terus kemudian juga karena ada shield itu dia tahan akan cipratan air Pak. Jadi kalau misalkan kayak tadi Bapak bilang anak-anak gitu ya bawa mungkin habis megang tangan basah-basahan langsung megang screen-nya nggak masalah Pak kayak gitu. Jadi kalau biasanya kalau yang LED pada umumnya karena dia bisa dibilang istilahnya lampunya telanjang gitu ya, nggak ada covernya. Ini karena ada shield-nya jadi dipegang dengan tangan basah nggak masalah juga. Misalkan agak dipukul-pukul dikit juga itu masih kuat Pak. Kuat, ya? Gitu. Asal jangan dipalu godam Iya. itu rusak Itu Pak. parah itu. Itu jangan. Saya ingat ini kebayang betapa nikmatnya kita kalau nonton film, juga gaming besar gitu, tentu lebih live kita mainnya. Sampai kebayang juga dibanding proyektor, ini punya kelebihan yang saya yakin. Mungkin Pak Gary bisa jelaskan nih Pak, kalau kita compare dengan sebuah proyektor untuk ukuran segini dan resolusinya. Ya, jadi untuk proyektor biasanya ini secara average dia lebih terang Pak ya. Lebih terang. Lebih terang. Jadi kalau ini terangnya 250 nits itu mirip kayak TV normal yang biasa kita gunakan di rumah gitu. Nah, kalau 250 nit itu mungkin bisa disetarakan seperti mirip kayak proyektor sekitar ya 3.000-4.000 ANSI lumens lah ya kayak gitu. Cuma kelebihannya adalah karena dia cahayanya langsung direct ya. Kalau proyektor kan dia pantulan. Iya. Jadi dari ada lampu proyektor yang dipantulkan ke dinding atau layar buat kita terima lagi di mata. Nah, dengan seperti itu berarti kalau
mau menggunakan proyektor untuk menghasilkan layar seterang ini, kita harus menggelapkan ruangan, Pak. Oh, Gitu. iya. Nah, kalau ini nggak perlu. nggak perlu. Ini nggak perlu karena yang kita lihat adalah sumber cahayanya langsung, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa pasang ini di tempat yang ruangan yang terang, model-model rumah kekinian, Pak, mungkin enak. Jendelanya biasa tinggi-tinggi, besar kayak gitu. Itu bisa kita pasang di sini. Terus kemudian juga ukurannya kan bisa dibilang besar, 146 inch, dan kita cuma perlu space. Ini tebelnya 7 cm, Pak, sekitar 7-8 cm. Jadi dari tembok itu kita cuma perlu space sedikit saja. Nggak makan ruang ya? Nggak makan ruang. Nah, kalau kita banding dengan proyektor yang brightness-nya terang ini, itu mungkin kalau kita proyeksikan, dia akan membutuhkan mungkin sekitar 5-7 meter kayak gitu untuk taruh proyektornya. Atau mungkin kalau kita pakai short throw yang pendek, tetap harus ada jarak di depan atau di atas yang agak jarak kayak gitu. Ini kalau bicara apa ya, kalau lampu itu kan ada usia lampu tuh, kalau proyektor tuh. Kalau ini gimana? Untuk apa? Kita pakai berapa lama? Itu terus mulai memudar nggak atau gimana? Ya, di sini dia lampunya tahan untuk 100.000 jam. Pemakaian 100.000 jam. 100.000 jam kalau kita let's say 24 jam nyala terus gitu, Pak ya. Mungkin itu bisa lebih dari 7 tahun kali ya. Kayak gitu. Dia ada mode pilihan nggak, Mas, untuk misalnya bisa ini dan itu ada ya? Ada, benar ada. Jadi kalau kita brightness kita kurangi, otomatis umur juga lebih panjang. Terus kemudian yang mode-nya kan juga sama kayak TV, ada yang dynamic, ada yang natural, ada yang movie. Nah, itu mempengaruhi juga. Ya. Nah, gimana kalau sekarang kita nonton sejenak bagaimana tampilan dari The Wall ini? Yuk. Jadi ini video, Pak ya? Pada saat menggunakan entertainment mode. Ya, entertainment mode. Nah, pada saat kita menggunakan entertainment mode, kita bisa lihat bahwa mirip seperti TV pada umumnya. Di sini ada aplikasi Smart TV, contoh di sini Netflix, Prime Video, Apple TV, kita bisa memainkan konten. YouTube juga bisa, jadi tinggal dikoneksikan ke internet, dia bisa otomatis bisa. Nah, pada saat kita memilih ambient mode ini kita bisa tampilkan gambar-gambar seni seperti lukisan, seperti kayak gini. Nah, pilihannya ada banyak, Pak. Jadi kalau kita ngeliat di sini ada My W Edition, contoh yang tadi saya cerita, misalkan dibuat sebagai picture frame, ya gitu ya. Nah, backgroundnya nanti bisa kita sesuaikan dengan background tembok kita, warnanya. Gitu sesuai gitu ya nanti. Nah, nanti foto ini juga bisa kita rubah sesuai dengan kita upload foto-foto kita. Dikasih koleksi lukisan nggak, Pak? Kalau yang dulu The Frame itu nggak salah dikasih koleksi lukisannya. Lukisan dari pelukis terkenal ada juga di sini, Pak. Jadi di sini art. Art. Nah, mirip seperti The Frame. Ini juga license, Pak. Jadi kalau The Frame dia kan juga ada license yang memang dikeluarkan lukisan khusus untuk The Frame. Sama juga nanti ada buat kita punya TV The Serif, itu juga ada license khusus The Serif. Nah, yang ini untuk The Wall kita juga ada beberapa yang khusus license untuk The Wall juga. Kayak gini. Nah, ini contoh-contoh tadi kita pilih misalkan Mystic County, seakan-akan kita ada di hutan, Pak. Terus kemudian mungkin ada pilihan lain, mungkin ada di lautan, di kota. Nah, bisa seperti kayak gini. Gambar yang bergerak, Pak. Gambar bergerak ini kita bisa masuk ke entertainment mode. Kemudian ini source-nya udah ada di ini ya? Udah ada ini menggunakan USB. Dengan USB aja bisa. Kita mau melalui streaming internet kayak tadi YouTube atau mungkin Netflix gitu ya, juga bisa. Atau aplikasi-aplikasi lokal kayak video gitu juga bisa. Terus misalkan pakai Blu-ray player pun juga bisa, atau PlayStation kita colok pakai HDMI bisa juga. Kayak gitu. Pilihannya banyak. Ya. Bisa dilihat gambarnya. Itu warnanya matang sekali tuh. Ya. Tuh, detailnya. Jadi color prosesor yang dipakai sama seperti Samsung Smart TV Q series. Gitu. Jadi lumayan sangat bagus. Agak berbeda dengan kalau LED pada umumnya kan
mereka menggunakan ini buat signage biasanya processingnya. Kalau ini kita menggunakan seperti yang smart TV Samsung pada umumnya pakai. Kalau yang sudah terpasang di mungkin ada contohnya beberapa klien itu berapa kebanyakan? Saat ini kebanyakan mereka menggunakan standar ukuran 146 inch. 146 inch. Ya, lumayan ya. Karena dari sisi resolusi ini yang paling umum. Jadi ini resolusinya 4K atau UHD. Itu resolusi yang saat ini paling umum di market banyak. Ya. Jadi kayak buat PC, output dari laptop, dari gaming console rata-rata 4K sekarang ini. Jadi kalau untuk yang lebih besar dari ini bisa mencapai 8K sebenarnya. Format terbaru sebenarnya udah mulai banyak yang 8K, cuma memang belum terlalu banyak gitu ya. Makanya yang paling umum banyak digunakan yang ukuran ini, yang resolusi 4K. Menarik sekali penjelasan dari Pak Gary ya. Kita jadi pengen lebih tahu tentang TV ini. Bagi teman-teman yang tertarik ingin melihat sendiri, seperti kata orang, hearing is believing, seeing is believing. Monggo mampir ke Senayan Park. Di sini ada sebuah ekosistem yang di Samsung, yang salah satunya adalah TV The Wall ini. Dan selain sini kita bisa melihat juga, bisa temukan The Wall ini di v2indonesia.com, www.v2indonesia.com. Ya Pak Gary. Ya, betul. Jadi kalau untuk teman-teman semua mau datang di ngelihat di, kita sebutnya SMS, Samsung Multi Experience Store. Oh ya. Ini bisa dibilang Multi Experience Store Samsung yang pertama di Indonesia yang menggabungkan semua produk baik dari home appliance, consumer elektronik sampai mobile phone dan wearable semuanya. Semua yang Samsung Elektronik Indonesia punya untuk dijual di market Indonesia, di sini ada semua. Ya. Jadi kalau mau datang visit bisa ke Senayan Park, ground floor, Samsung Multi Experience Store. Ada handphone, ada TV, ada perangkat itu ada ya. kulkas ya? Ada lemari baju, ada lemari pakaian, antivirus, antibakteri. Ada monitor juga, ada desktop monitor, jadi lengkap semuanya. Bahkan AC juga ada. AC ada. AC nggak cuma AC split, tapi untuk AC gitu ya? Istilahnya AC sentral gitu ya, itu juga ada buat di industrial. Lengkap. Jadi mungkin kalau kita bawa keluarga kita, begitu masuk akan terpencar nih. Ya. Ibu ke yang bagian dapur, bapak ke bagian TV, anak ke bagian handphone. Iya betul. Iya. Nah. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Ini kalau gambar kan menarik, besar. Tapi suara gimana Pak? Ini bisa dibuat? Sayangnya ini yang produk model ini kita belum jual berikut dengan speaker. Oh ya. Gitu. Jadi kalau ya? Iya betul. Jadi kalau speaker kita memang punya beberapa line out soundbar. Soundbar jadi bisa dikombinasikan dengan itu. Atau kalau memang dari customer mungkin Bapak Ibu mau punya preference sendiri buat audio, karena audio kan biasa kan ini ya agak spesifik gitu Pak. Nah di situ kalau mau digabungkan untuk dibikin kayak mungkin mini home theater sendiri atau mau digabung dengan ceiling speaker itu menggunakan produk dari merek lain juga bisa juga, karena untuk spesifikasi output portnya untuk audio juga cukup standar sih menggunakan kabel optikal. Gitu. Samsung sendiri kan juga punya soundbar ya. Juga punya Pak. Kapasitasnya besar wattnya. Bisa juga. Jadi kalau memang mau di combine bisa juga. Pak. Jadi kita memiliki kemerdekaan di situ. Iya. Oke, Pak Gary. Sangat menarik ini melihat TV dan penjelasan dari Pak Gary. Terima kasih Pak Gary sudah beri kita waktu untuk ngobrol. Nanti kita rencananya akan ngobrol lagi tentang Samsung tapi di teknologi yang lain. Terima kasih untuk waktunya.
Samsung.